Pada tanggal 5-8 Agustus di Bangkok dilangsungkan pertemuan antar Menteri Luar Negeri dari 5 negara, yakni Adam Malik, Tun Abdul Razak, S. Raja Ratnam, Narsisko Ramos, dan tuan rumah Tanat Koman. Berikut adalah peta persebaran anggota ASEAN. Yang pertama adalah Myanmar, kemudian ada Thailand, yang ketiga adalah Singapura, yang keempat ada Malaysia, yang kelima ada Laos, yang keenam ada Kamboja, yang ketujuh Vietnam, 8 Brunei Darussalam, 9 Indonesia, dan yang ke-10 adalah Filipina. Selanjutnya, ada aktivitas ASEAN di bidang politik. Aktivitas dari ASEAN yang paling menonjol dalam bidang politik adalah dikeluarkannya Kuala Lumpur Declaration pada 27 November 1971. Deklarasi tersebut merupakan pernyataan kelima Menteri Luar Negeri ASEAN yang menyatakan bahwa Asia Tenggara merupakan Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau ZOPFAN. Zona bebas netral, bebas dari segala campur tangan pihak luar. Sejak berdirinya ASEAN hingga saat ini, ASEAN adalah bagian tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia. ASEAN juga merupakan soko guru politik luar negeri Indonesia. Bersama Indonesia ASEAN kuat, bersama ASEAN Indonesia maju. Yang selanjutnya yaitu tantangan awal terbentuknya ASEAN. Yang pertama, adanya keraguan beberapa negara yang ditandai dengan kurangnya sikap antusias negara Singapura terhadap pembentukan ASEAN. Yang kedua, adanya citra kurang menguntungkan dari negara luar ASEAN yaitu RRC atau Republik Rakyat Cina yang menuduh ASEAN merupakan proyek Indonesia untuk menggalang kekuatan Asia Tenggara yang menentang Cina dan komunisme. Yang ketiga yaitu tentang siapa yang akan diuntungkan, perekonomian yang terbuka dan perdagangan bebas yang diterapkan. Volume perdagangan antar negara ASEAN lebih sedikit dibandingkan negara luar. Perdagangan interregional mengalami kenaikan akan tetapi belum maksimal dengan intra-ASEAN yang seharusnya. Prinsip-prinsip ASEAN yaitu naturalitas, kedaulatan, mengutamakan konsensus dan rencana yang tidak mengikat, penyelesaian sengketa dengan cara damai, dan juga mendukung stabilitas perdamaian di wilayahnya. Nah, dengan prinsip ini, anggota ASEAN ditantang untuk bersikap ke arah sovereignty reducing dan tidak bersikukuh pada sovereignty enhancing. Lalu, keanggotaan ASEAN dibagi menjadi 10 negara. Dengan adanya perluasan menjadi 10 negara ini, maka akan bertambah pula keanekaragaman perbedaan yang ada, baik dari etnis, agama, bahasa, sejarah kolonial, dan juga budaya. Nah, bagaimana sih cara ASEAN menghadapi krisis pangan dan energi? ASEAN harus dapat melakukan penyesuaian dengan adanya perkembangan yang pesat di bidang politik, ekonomi, keamanan, sosial budaya, teknologi, dan bidang pengetahuan yang lainnya. Kemudian ada tantangan Indonesia dalam pembentukan ASEAN. Yang pertama adalah maraknya bentuk-bentuk kejahatan baru yang sifatnya non-tradisional, lalu ada terorisme, dampak globalisasi, menjamurnya pertemuan-pertemuan dan lembaga-lembaga baru dalam tubuh ASEAN, lemahnya koordinasi antara anggota ASEAN, serta adanya kesenjangan pembangunan serta sumber daya manusia di antara anggota ASEAN. Sebagai negara yang memiliki tujuan untuk mewujudkan negara demokratisasi, Indonesia sempat mengalami kepudaran kepemimpinannya terhadap ASEAN. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik yang terjadi dalam negeri. Namun, Indonesia kembali berperan aktif pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan terpilihnya sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2011. Keterlibatan Indonesia ini menghasilkan capaian berupa implementasi Piagam ASEAN dan Cetak Biru Komunitas ASEAN pada tahun 2015.
Melalui momentum terpilihnya Indonesia sebagai ketua ASEAN pada 2011, Indonesia menunjukkan kepemimpinan dalam mendorong tercapainya 3 prioritas, yaitu kemajuan yang signifikan dalam pencapaian Komunitas ASEAN 2015, dipeliharanya kondisi kawasan Asia Pasifik yang aman, dan menggulirkan visi ASEAN untuk 10 tahun mendatang. In 2009, a blueprint was agreed upon setting out strategic objectives to build a caring, sharing, and inclusive society where the well-being, livelihoods, and welfare of the peoples are enhanced. Piagam ASEAN mulai diberlakukan pada tanggal 15 Desember 2008 setelah semua negara anggota ASEAN menyampaikan ratifikasi kepada Sekretaris Jenderal ASEAN. Dalam piagam ASEAN tersebut tercantum ketetapan ASEAN untuk membentuk Komunitas ASEAN tahun 2015. Komunitas ASEAN tersebut terdiri atas 3 pilar, yaitu Komunitas Politik Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Komunitas ASEAN yang pertama, yaitu cetak biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN, yang memiliki tujuan untuk mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan termasuk dengan masyarakat internasional. Kemudian, bentuk keterlibatan Indonesia terhadap ASEAN ini juga dapat dibuktikan dengan adanya ASEAN Economic Community atau yang sering kita sebut dengan cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN. Hal ini sengaja dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN yang aman, berintegritas, memberantaskan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta mencapai kemakmuran yang merata bagi tiap-tiap anggotanya. MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN memiliki 4 karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang berintegritas penuh dengan ekonomi global. Yang ketiga adalah cetak biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN atau ASEAN Social Cultural Community Blueprint atau ASCC Blueprint. Cetak biru masyarakat sosial budaya ASEAN diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam memperkuat integrasi ASEAN yang berpusat pada masyarakat atau people-centered serta memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa kekitaan atau we feeling terhadap ASEAN. Cetak biru tersebut memuat 6 elemen utama atau core element dan 339 rencana aksi atau action lines.